Hey ho Pop Gengs! Amazon. Jika mendengar lokasi ini, apakah yang terbersit di pikiran kamu untuk pertama kali? Anaconda? Piranha? Atau suku asli Amazon yang dianggap kanibal? Ya, mungkin salah satu dari hal-hal berbahaya tersebut. Karena sudah berdekade lamanya Amazon dicitrakan sebagai tempat yang berbahaya bagi manusia. Namun, tidak semua hal yang menyangkut Amazon berbahaya. Malah, mungkin manusialah yang berbahaya bagi Amazon. Karena berdasarkan data Pusat Penelitian Luar Angkasa Brasil, INPE, kebakaran di hutan Amazon bisa mencapai 9.507 titik dalam sepekannya saat pembukaan lahan marak terjadi. Hal ini tentu mengurangi kapasitas lahan hutan hujan Amazon yang kini disebut-sebut paru-paru dunia yang menyumbang sekitar 20% stok oksigen di bumi. Tentu saja, kasus ini membawa kita ke berbagai misteri dan pertanyaan. Mulai dari, bagaimana orang-orang menemukan Amazon? Siapa yang merusak Amazon? Seberapa rusak hutan Amazon sekarang? Apa yang terjadi jika hutan Amazon menghilang? Hingga, apakah kita masih bisa menyelamatkan hutan Amazon? Nah, itu tadi berbagai pertanyaan yang akan kita telusuri bersama dalam DP Explore kali ini menyangkut hutan hujan terluas di dunia, Amazon. Sejak kapan manusia menjelajahi hutan Amazon? Berbicara tentang penjelajahan manusia di Amazon, hal ini pertama kali dilakukan pada awal 1800-an saat dunia mengenal getah karet sebagai hal yang menguntungkan. Ya, seperti Indonesia dan kekayaan rempahnya, disinilah mimpi buruk suku asli di kawasan Amazon dimulai. Karena hal ini menjadi awal penjajahan dan perbudakan di hutan hujan seluas 5,5 juta kilometer tersebut. Puncak dari penjajahan tersebut juga dikenal dengan Amazon Rubber Boom yang berlangsung mulai dari tahun 1879 hingga 1912 yang turut memberikan efek menguntungkan bagi negara yang berbatasan langsung dengan Amazon. Contohnya, Brasil, Bolivia, Kolombia, Ekuador, Guyana Prancis, Guyana, Peru, Suriname, hingga Venezuela. Nah, nantinya, penjajahan ini baru mereda saat Sir Henry Wickham, yang merupakan penjelajah asal Inggris, mencuri 70.000 bibit karet untuk dibudidayakan di Asia Tenggara. Hasilnya, harga karet turun pada pertengahan tahun 1900 dan membuat penjajahan di Amazon terhenti. Namun, meskipun penjajahan atas suku asli di hutan Amazon berhenti pada tahun 1970, rezim militer Brasil melihat potensi yang menguntungkan dari Amazon, seperti biji logam, mineral, dan sumber makanan. Dari sini, dimulailah penjajahan kedua hutan Amazon dan awal mula kerusakan Amazon yang terjadi hingga sekarang. Bagaimana kerusakan hutan Amazon sekarang? Seperti yang dibahas sebelumnya, setelah melihat potensi menakjubkan dari Amazon, pemerintah Brasil mulai membuka lahan dengan menjalankan mega proyek Trans-Amazonian Highway yang merupakan proyek jalan sepanjang 3.200 km yang menghubungkan lahan-lahan tidak terjamah di Amazon dengan kota besar seperti Rio de Janeiro dan Sao Paulo yang berada di tengah hutan Amazon. Hal ini mengakibatkan serbuan manusia ke Amazon yang mulai menggila, hingga membuat penjajahan Amazon Jilid 2 ini bukan lagi untuk para suku asli Amazon, namun untuk keberlangsungan hutan yang melibatkan penggundulan atau deforestasi. Pada awalnya, penggunaan lahan Amazon dijadikan para pendatang sebagai lahan ternak yang menyebabkan deforestasi makin memburuk. Dalam rentang waktu tahun 1978 hingga 1988, terjadi penggundulan hutan seluas 20.000 km persegi tiap tahunnya. Nah, setelah tren peternakan, kemudian muncullah tren pertanian kedelai di kawasan Amazon yang menyebabkan kerusakan terparah.
Pada tahun 2004, tercatat peningkatan lahan gundul Amazon mencapai 27.000 km persegi per tahunnya dan menjadi salah satu yang terburuk sepanjang sejarah. Jika dibandingkan dengan luas Jakarta, luas lahan Amazon yang digunduli tiap tahunnya 41 kali lebih luas dari Jakarta. Melihat hal ini sebagai ancaman, Brasil yang kala itu dipimpin oleh Presiden Lula da Silva kemudian mengambil langkah tegas untuk meregulasi lahan hutan hujan Amazon dengan membentuk IBAMA, sebuah pasukan khusus untuk menjaga keberlangsungan Amazon. Nah, hal ini terbukti efektif dengan pencapaian pemerintah Brasil yang berhasil mengurangi laju deforestasi pada tahun 2006 silam menjadi setengah, yaitu 13.000 km persegi dan terus menurun hingga akhir periode kepresidenan Lula da Silva pada tahun 2012 berkat berbagai aturan yang digalangkan pemerintah Brasil. Namun, hal ini tidak berlangsung lama karena kerusakan kembali memburuk akibat kondisi politik Brasil yang cenderung pro-deforestasi. Bahkan, hal ini kian memburuk saat Jair Bolsonaro naik menjadi presiden pada tahun 2019 silam dan mendukung penuh pembukaan lahan hutan hujan Amazon. Respon Bolsonaro inilah yang dikhawatirkan berbagai pihak, karena bisa saja menjadi penyebab hilangnya hutan Amazon dari peradaban dunia. Lalu, apa yang terjadi jika hutan hujan Amazon menghilang? Membicarakan hilangnya hutan hujan Amazon beserta isinya, maka kita harus siap untuk kehilangan keanekaragaman hayati milik Amazon, yang dikenal sebagai wilayah dengan keanekaragaman hayati terkaya di dunia. Setidaknya, hutan hujan ini memiliki 40.000 spesies tanaman, 2,5 juta spesies serangga, 1.294 spesies burung, 427 spesies mamalia, 428 spesies hewan amfibi, dan 378 spesies reptil. Hilangnya keanekaragaman hayati ini akan berakibat pada hilangnya sumber makanan manusia dan juga sumber tanaman obat manusia. Apalagi jika kita fokus ke tanaman obat, para ilmuwan mengklaim bahwa keanekaragaman spesies tanaman di Amazon merupakan salah satu tempat untuk dunia kesehatan mendapatkan obat untuk penyakit mematikan, seperti kanker. Selain hilangnya seluruh keanekaragaman hayati, hilangnya hutan Amazon juga berarti percepatan pemanasan global. Dan hal ini akan bertambah cepat jika alasan hilangnya hutan Amazon adalah kebakaran. Karena hutan yang dulunya menghasilkan oksigen, kini hanya menghasilkan karbon dioksida yang menjadi bahan bakar untuk pemanasan global. Setidaknya, emisi karbon yang dihasilkan oleh terbakarnya seluruh hutan Amazon akan membuat suhu rata-rata bumi naik sekitar 3-4 derajat Celcius per tahunnya. Jika ini benar terjadi, tidak butuh waktu lama lagi glasier mencair yang mampu menenggelamkan seluruh daratan. Ya, tentu saja hal tersebut merupakan mimpi buruk penduduk seantero bumi. Makanya, kita harus sama-sama menjaga Amazon. Selain berharap dengan kebijakan pemerintah sekitar untuk menjaga Amazon, kita juga bisa membantu perlindungan hutan ini dengan hal sederhana, seperti mengurangi makan daging impor ataupun bergantung dengan penggunaan kertas. Karena dua hal inilah yang secara tidak langsung menambah permintaan pasar, yang membuat banyak orang masuk ke Amazon untuk memenuhi kebutuhan tersebut.